Cek 1 2 3. Buat teman-teman suaranya udah terdengar di sana. Bisa komen di kolom chat YouTube. Sekali lagi cek 1 2 3. Buat teman-teman suaranya udah terdengar di sana. Bisa komen di kolom chat YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, sang petunjuk ke jalan yang lurus. Alhamdulillah di sore yang teduh ini, ya kita ditemani oleh hujan di Kota Batu. Mungkin di daerahnya kalian ada juga yang cuacanya lagi panas, atau lagi hujan deras juga, atau lagi teman-teman kita di luar negeri ada yang musim salju, musim semi, atau musim gugur. Ini adalah salah satu bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini wajib kita syukuri. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada sang pemimpin umat, tokoh revolusi dunia yang berhasil menumpas kegelapan dan menegakkan pilar-pilar cahaya keimanan di muka dunia ini. Seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insya Allah kita dikumpulkan bersama beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat bertemu kembali di acara webinar Surgaku di Balik Gaun Pengantin di edisi Fikih Pernikahan bersama Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil. Oke, tetap semangat buat para peserta di sore ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat YouTube ini. Dan sore ini sesuatu yang spesial karena pertanyaan kalian akan dibacakan oleh Kamilah Ba'agil. Kamilah Ba'agil adalah anak dari Ustazah Maha Ba'agil dan Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil. Oke, spesial buat kalian yang punya pertanyaan di sore ini. Susunan acara pada sore hari ini seperti biasanya ada pembukaan, kemudian penayangan video singkat, kemudian penyampaian materi, dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan closing. Baiklah, untuk menambah keberkahan di acara sore hari ini, yuk sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya kita akan menyaksikan satu buah video yang dibawakan oleh Al-Habib Muhammad Assegaf, yaitu tentang pernikahan. Sebelum kita menyaksikan video, pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, kita akan berkenalan kepada beliau. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Ya, nama beliau adalah Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, alamat Jalan Metro 103 Sisir, Batu Malang. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Kota Malang 14 Februari
1977. Jumlah anak beliau ada 4 orang. Ada Umar, kemudian Kamilah Baagil, Toha, dan Ibrahim. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SD At-Taroqi Kota Malang, SMP Salahuddin Kota Malang, SMA Darut Tauhid Kota Malang, kemudian Lipia Jakarta, Darul Mustafa Hadramaut. Jabatan pada saat ini, beliau sebagai Mudir Ponpes Anwarut Taufik Batu Malang, Mudir Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Batu Malang, Ketua Forum Al-Wafa, Alumni Darul Mustafa Timur Tengah se-Indonesia, kemudian Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Batu, Dewan Syuro Majelis Muwasalat, anggota Awan Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Batu, Khadimul Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan Kota Malang. Kemudian pengalaman dakwah beliau, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri seperti Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumba, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Irian Jaya. Adapun pengalaman dakwah beliau di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Abu Dhabi, dan Australia. Facebook beliau Ahmad Jamal Baagil, Twitter @jamalbaagil, Telegram Jamal Baagil, Instagram Jamal Baagil. Oke. Sekarang kita akan kembali menyaksikan satu buah video, yaitu video tentang pernikahan yang akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad Assegaf. Oke, kepada teman-teman selamat menyaksikan. الزواج مطلب من مطالب البشر كلهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له في الزواج سنن وآداب ومعاني تخلي الزواج هذا أحلى وأجمل وألطف وأنفع للإنسان ومفيد في الدنيا والآخرة. مقاصد الزواج عند الناس كثيرة، كل واحد يريد يتزوج لسبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المستوى في المقصد وفي النية للزواج إلى أبعد الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج فيه علاقة بيننا وبينه، قال لنا تزوجوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. تصور لما تتزوج أنت الآن تكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح منك، تكون أنت سبب من أسباب المباهاة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يباهي يوم القيامة على الأمم كلها، أنت تكون واحد من أسباب هذه المباهاة وتنال فضيلة وأجر هذه المباهاة الكبيرة. من أكبر مقاصد الزواج الستر، أنك لما تتزوج تنوي تستر نفسك، تعف نفسك، تستر مسلمة، تعف مسلمة. هذا بحد ذاته المقصد مقصد كبير جدا، في إصلاح اجتماعي كبير يدفع كثير من البلايا التي يشتكي منها المجتمعات الإنسانية. أهم شيء في الزواج كله على الإطلاق اللي تترتب عليه سعادة الإنسان الدائمة الجاية كلها الاختيار. الاختيار مهم جدا لكل شاب ولكل شابة. فيه إضاءات، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إشارات وتنبيهات مهمة لازم تنتبه لها يا شاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الإنسان ربما يتزوج للجمال فيكون الجمال هذا عالة عليه، يمكن يتزوجها لحسبها يروح الحسب، ويمكن يتذلل بسبب.
يمكن يتزوجها من أجل مالها فيذل ويفتقر بسبب هذا، لكن ذات الدين فيها بركة على الإنسان. نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه مرة مهم، قال إياكم وخضراء الدمن. إيش خضراء الدمن هذه؟ كلمة عجيبة، ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الجميلة في المنبت السوء. شوف إيش خضراء الدمن؟ يعني الشجرة خضراء لكنها وسط عفونات، تغذت بالعفونات، مثل مرأة جميلة لكن تربيتها تربية سيئة. انتبه. الجانب الثاني بالنسبة للبنت كمان تختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. اللي عنده دين وأخلاق وأمانة، يرعى حقك، يخاف الله سبحانه وتعالى فيك، إذا جاء اقبلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة لازم نوقف عند هذه الكلمة، لازم كل واحد يسمع أصداء هذه الكلمة. قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه فعلا نحن اليوم نعرف إيش معنى هذه الكلمة وإيش معنى هذا الفساد الكبير. بسبب إيش؟ بسبب عدم الاهتمام بمرحلة الاختيار. لابد الإنسان ينتبه في اختياره سواء كان الولد أو البنت. من الأشياء المهمة قبل الزواج وفي الخطوبة اللي يسموها الشوفة الشرعية، أنك تروح تشوف اللي بتتزوجها هذه عند أهلها. ليش؟ هذه النظرة بالذات فيها سر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تتزوج فانظر إليها، شوفها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يعني شوف مثل الإدام، يعني أن يحصل بينكم ألفة. يعني هذه النظرة التي فيها الاختيار، بساعة الاختيار يحصل سبحان الله تعالى فيها إما انشراح أو انقباض. المهور الثقيلة سببت للناس كثير من المشاكل. يعني كثير من الشاب تعبان والشابة تعبانة وأبوه تعبان وأمه تعبانة وأهل البنت تعبانين. طب ليش متعبين نفسكم كلكم؟ يعني هذه مسألة عجيبة. كلهم تعبانين ومصرين أنهم يتعبوا أنفسهم. الإنسان لابد يعرف أنه الإنسان ما يبيع بنته. ما نبيعنا. لو الواحد بيقيم بنته بفلوس، أموال الدنيا كلها ما تسوى بنتي. لكن إذا كان الرجال مناسب، إيش فائدة الأموال الكثيرة؟ أنا أريد لبنتي سعادة، والسعادة ما هي في المال. السعادة أن الرجال هذا يحترم بنتي ويقدرها ويعيشها حياة كريمة. الوليمة والعزومة سنة في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم في كل زواجاته كان يعمل وليمة ويدعي بعض الصحابة على قد الحال، فمرة أولم بشاه ومرة بأكثر، وبعض المرات كان ما عنده قدرة أنه يذبح شاه في بعض زواجاته، فجاب السويق، هذا شيء من التمر والبر. ونحن علينا أننا إذا دعينا للوليمة أننا نجيب ونأتي ونفرح بفرح أخونا المسلم ونهنيه وندعو له. الدعوة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مهمة: اللهم بارك فيهما وعليهما وأخرج منهما الكثير الطيب. هذه الدعوة دعا بها لمن؟ دعا بها لبنته الزهراء وزوجها الإمام علي. لحظات الزواج ويوم الزواج يحتاج الشاب أن يكون أبوه أو أخوه الكبير قريب منه، البنت تكون أمها أو قريبتها قريبة منها، وينصحوهم النصائح المهمة الحساسة اللي يحتاجوها في هذا اليوم. ليلة الدخلة كما يسمونها، ليلة يجتمع الزوج مع زوجته تحت سقف واحد. الساعة الأولى هذه ساعة سعيدة وجميلة وفرحة، فيها سنتين مهمة يحتاج الشاب لا ينساها. أكثر الناس في الساعة هذه أصلا ينسوا كل شيء، لكن الشاب الجيد اللي في هذه الساعة هذه التكة مهمة إنه ما ينسى السنتين. يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى شكر، لا ينسى ربه أنه هو ما وصل لساعة الزواج هذه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. صلي ركعتين شكر. وأول شيء إذا رفع الستار عن وجه زوجته يضع يده على ناصيتها ويقول بسم الله، اللهم اجعلها ناصية خير وبركة. رابطة قوية جدا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا الحبيب: النكاح سنتي
فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا كنت أنت من النبي محمد ومن أهل الاتباع ستكون حريص وراغب في أن تتزوج وأن تنشئ أسرة محمدية طيبة، وتكون فعلا أنت من خصهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oke teman-teman, kita baru saja menyaksikan satu buah video tadi bagaimana gimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, kenapa kita harus menikah, terus gimana sih pernikahan dalam bingkai syariat itu. Nanti kita akan simak bersama Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil. Sebelumnya yuk sama-sama kita dengerin satu buah lagu dari Mustafa Atif.
Toha, sini, ambilkan baklava. Kenapa? Baklava ambilkan Pak sini, cepat. Semua. Satu yang iya semua. Sini biar semangat Pak. Mantannya nggak ada. Udah. Masuk. Iya. Apa lagi mana? Iya. Tak naikin ya. Ini satu kan? Kita mau ini. Sudah mulai? Belum. Sudah apa mana? Nggak, makan masuk. Iya. Kok juga pakai ini? Emang? Katanya nggak gede ya? Mana? Ini tak boleh nggak? Makan. Saya tak suruh beli 2 kilo. Ayo. Jauhnya dulu. Very far. Near. Kurang dekat. Ini loh. Nah. Bismillah. Sudah? Itu yang lain jangan di situ, agak ke sini supaya bisa ngasih kode atau apa. Pernikahan dalam bingkai syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah?
Coba lihatin kamera. Wajahnya sudah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari yang mulia ini kita akan memperdalam pemahaman kita tentang syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW beliau bersabda, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki untuknya suatu kebaikan, maka akan dimudahkan menuntut ilmu fikih atau agama. Dan di antaranya adalah yang tak kalah penting tentang hukum pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para pendahulu kita atau para salaf, mereka berhati-hati dalam segala hal hukum, tapi dua hal ini mereka lebih lagi berhati-hati. Apa itu yang dua hal yang lebih berhati-hati? Ialah ibdha'in nisa, tentang bagaimana menikahi wanita, dan yang kedua amwalin nas, yang berkaitan dengan makan harta orang. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum pernikahan agar nikah itu sah dan agar insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah dan anak turunnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Pernikahan dalam bingkai syariah. Definisi nikah. An-nikah lughatan ad-dhammu wal wat'i. Dalam segi bahasa, nikah itu ad-dhammu. Dhammu itu jamak, artinya mengumpulkan. Dua laki, seorang perempuan dengan laki-laki yang mereka berbeda kehidupan, dijadikan menjadi satu, makanya jamak. Wal wat'u. Wat'u artinya adalah kumpul. Yang asalnya mereka tidak boleh kumpul, jadi boleh kumpul. Wa syar'an adalah aqdun ala ibahati wat'in bilafdhin nikah atau tazwij. Nikah adalah akad, satu ijab dan qabul, yang dengan ijab qabul itu memiliki fungsi atau menyebabkan ibahatu wata'. Bolehnya wanita itu dikumpuli atau bolehnya berkumpul. Akad ijab qabul yang akhirnya seorang yang semestinya nggak boleh untuk kumpul, kalau kumpul zina, ini jadi halal. Itulah yang namanya nikah. Bilaf di tazwij aw nikah, dengan lafaz dua. Karena di Al-Quran dan hadis, lafaz pernikahan itu ada dua. Yang pertama nikah, yang kedua adalah tazwij. Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imainkum wa ankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba wa ankihu adalah nikah. Yang kedua lafadznya adalah tazwij, tazawwaju al-walud al-wadud, ya. Tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah, dengan lafadz zawaj, lafadznya adalah zawaj. Tidak boleh dengan yang lain. Au tarjamatihima, atau lafadz nikah dan zuwaj dengan terjemahan bahasa masing-masing. Karena nanti kita akan pelajari bahwa lafadz nikah itu enggak harus dengan bahasa Arab. Walaupun dengan bahasa Indonesia, pokoknya yang difahami yang nikah dan difahami para syuhada atau para syahid. Definisi nikah seperti itu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, nikah ya nikah. Atau kawin. Saya kawinkan, saya nikahkan. Sama. Dan tidak boleh lafadznya itu lafadz kinayah. Ya. Saya kumpulkan, tidak boleh apa kumpulkan. Harus nikah atau tazwij, atau terjemahannya yang sharih, yang jelas. Nikah ini sebagaimana yang lainnya memiliki hukum. Ya. Orang sering bilang nikah itu sunnah, nikah itu sunnah, nikah itu sunnah.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, yang bersabda, "An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu dari sunnahku dan barang siapa yang berpaling dari sunnahku bukan golonganku. Hadis tersebut bukan berarti nikah itu sunnah. Enggak, sunnah di situ adalah jalan. Nikah ini jalanku, jalan para nabi dan rasul. Karena enggak ada nabi dan rasul yang diutus kecuali mereka menikah. Hanya satu saja yang enggak nikah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan enggak nikah, tapi belum sempat menikah. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi Isa akan nikah ketika nanti turun lagi yang selanjutnya ke bumi ini. Ketika diturunkan ke dunia ini lagi, nanti beliau akan melaksanakan pernikahan. Jadi nikah sunnah itu bukan berarti nikah itu sunnah, enggak. Tapi nikah itu adalah perjalananku, ya, thariqati. Barang siapa yang berpaling dari jalanku ini bukan dari golonganku. Nah, adapun hukum nikah ini seperti yang lainnya ta'taril ahkam. Ini bisa beberapa, kadang bisa jadi wajib, kadang bisa jadi sunnah, kadang bisa jadi mubah, ya, macam-macam. Ya, kadang malah bisa jadi makruh, bahkan kadang juga bisa jadi haram. Ada 5. Kapan nikah itu wajib? Bagi yang membutuhkan pernikahan, mampu menafkahi istri dan takut berzina. Jadi kalau apabila ada seorang laki-laki, dia itu takut nafsuha ilan nikah. Dia punya syahwat yang dia itu nggak sakit dan bisa nikah. Kemudian dia kerja, mempunyai harta yang bisa menafkahi nanti calon istrinya, serta kalau dia nggak nikah, dia bisa-bisa akan melakukan perzinahan. Maka wajib untuknya menikah. Okay. Wajib untuknya menikah. Makanya sampai nanti ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih didahulukan, nikah atau haji. Nah, sebagian mengatakan nikah dulu, haji yang kemudian. Karena kalau kita haji, khawatir tanpa pernikahan itu akan terjerumus dalam perzinahan. Tapi dengan nikah, insya Allah selanjutnya rezeki diberkahi oleh Allah dan bisa melakukan haji di tahun yang akan datang. Sunnah bagi yang membutuhkan pernikahan dan mampu menafkahi istrinya, tapi dia nggak takut zina. Dia normal dan dia punya uang untuk bisa menafkahi. Tapi dia itu bukan yang terus takut kejerumus ke zina, enggak. Maka untuknya sunnah pernikahan. Kemudian yang selanjutnya mubah. Mubah ini asli hukumnya. Asli hukum nikah itu mubah. Al-asl fin nikah mubah. Mubah itu bagi siapa? Bagi yang tak membutuhkan pernikahan dan tidak mampu menafkahi dan mampu menafkahi. Dia mampu menafkahi tapi dia nggak butuh. Ya, kayak nggak ada ketertarikan yang dengan seorang wanita. Ya, biasa aja lah gitu loh. Tapi dia punya uang untuk bisa menafkahinya, maka untuknya mubah. Asli hukum nikah itu mubah. Makanya gimana hukumnya kalau orang yang seperti ini nazar? Nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya nazar itu pada sesuatu yang kurba. Ya, nazar itu pada sesuatu yang baik. Ya. Yang aslinya hukumnya adalah sunnah. Nah ini asli hukumnya adalah mubah. Nah, maka kata ulama, kalau orang nazar nikah tadi itu, hukumnya tidak wajib untuk dilaksanakan karena dia mubah. Tapi ada pendapat yang mengatakan lihat keadaannya. Kalau pas keadaannya dia sunnah terus dia nazar, maka hukumnya wajib. Kemudian makruh bagi yang tak mampu menikah dan tak mampu menafkahi istrinya. Mungkin dia punya sedikit penyakit hingga dia tidak normal dalam kesehatannya dan juga tidak mampu untuk menafkahi. Atau bagi yang mampu menafkahi istri tapi tidak mampu berhubungan dengan suami istri. Ya. Kayak penyakit inin, ya, penyakit kalau laki-laki itu dia berpenyakit impotensi seperti itu apa namanya? Maka untuknya makruh dalam menikah. Ya. Kemudian yang haram adalah pernikahan haram. Kapan nikah itu haram? Laki-laki yang kelima. Ya. Nikah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sah semuanya. Tapi dia mau nikah lagi untuk istri yang kelima, maka hukumnya haram. Dan nggak sah. Ya. Atau seorang istri atau seorang wanita nikah yang kedua. Jadi dia seorang wanita punya suami mau nikah lagi. Apa sekarang namanya poliandri. Kalau laki-laki poligami ini poliandri. Ya, kalau perempuan nikah yang kedua aja udah nggak sah. Mampu menjalankan kewajiban dan bahkan
bisa jadi dia akan berbuat zalim kepada istrinya, maka kalau dia tahu yakin bahwa dia seperti itu kalau nikah, maka haram untuknya nikah. Ini ahkamun nikah. Jadi hukum nikah seperti ini. Jadi bukan terus mutlak sunnah, enggak, aslinya mubah. Tapi bisa jadi sunnah kalau dia membutuhkan dan dia mampu. Bisa jadi wajib kalau dia membutuhkan dan dia mampu dan dia takut terjerumus dalam perzinahan. Bisa jadi makruh sebagaimana tadi disebutkan. Tapi asli hukumnya nikah adalah mubah. Sekarang kalau kita udah tahu hukum-hukum nikah, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun nikah. Rukun nikah. Kalau bicara tentang rukun nikah, rukun itu adalah juz'un minal mahiyah alladzi la tatahaqqaqu illa bih. Jadi diibaratkan pondasi. Jadi kalau pondasinya itu nggak ada, ya runtuh bangunan itu. Maknanya nikah itu kalau nggak ada ini nggak sah. Satu aja nggak ada, nggak sah. Inilah disebut dengan rukun pernikahan. Ada 5. Yang pertama ada suami. Kalau nikah seorang istri dengan binatang ya nggak sah, dengan benda. Ya, sekarang ini saya lihat ada berita seorang saking cintanya sama handphonenya akhirnya nikah sama handphonenya. Ada berita seperti itu. Ya. Ada lagi yang saya baru baca, ada seorang laki-laki di Jepang nikah dengan kecoa peliharaannya dia. Ya, ini nggak sah semuanya ini ya. Jadi nikah itu harus ada suami dan yang kedua ada istri. Ya. Dan nanti persyaratan satu-satu akan saya sampaikan. Pokoknya ada suami, ada istri, ada wali. Wali si perempuan, wali yang laki-laki nggak harus. Makanya kalau ada laki-laki dia keluar kota, terus lihat perempuan, terus dia datang ke orang tuanya, dia nikah, sah. Walaupun nggak ada yang tahu orang tuanya sah. Ya, nggak ada yang tahu orang tua laki-lakinya. Karena laki-laki itu nggak ada syarat walinya. Tapi kalau perempuan, pernikahan wanita itu wajib dengan wali. Dan nanti walinya siapa kita akan bahas. Tapi nggak ada nikah tanpa wali seperti yang sekarang itu. Orang perempuan kalau janda itu bisa menikahkan dirinya tanpa wali ya. Nggak ada. Nggak ada nikah, nggak pakai wali itu nggak ada. Hanya nanti kita akan bahas masalah tahkim, bagaimana dia menunjuk seorang jadi wali ataupun yang lainnya. Itu bisa jadi. Tapi yang jelas nggak ada nikah tanpa wali. Nggak ada perempuan bisa jadi wali diri, nggak ada. Sudah itu semuanya bohong. Tidak ada nikah tanpa wali. Ya, seperti itu. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun nanti di mazhab Imam Abu Hanifah, memang yang penting saksi tanpa wali. Itu di mazhab mereka. Tapi kita akan bermazhab Syafi'i. Ya. Kemudian 2 saksi. Harus ada saksi yang menyaksikan minimal itu 2. Lebih nggak apa-apa. Ada saksinya orang acara persepsi kenikahan. Ya, resepsi pernikahan itu ada 200 semua jadi saksi boleh. Pokoknya minimal 2. Gitu loh. Ya. 1 nggak sah. Atau perempuan juga tidak sah. Harus laki-laki 2, nanti akan saya sampaikan. Kemudian lafadz. Lafadz nikah itu, ya lafadznya itu nikah atau tazwij, nikah atau zuwaj. 2 itu, atau dengan terjemahannya. Sekarang syaratnya suami, satu persatu sekarang. Ada 5 rukun. Jadi kalau ada 1 nggak ada di dalam 5 ini nggak sah. Nggak ada lafadznya, nggak sah. Kemudian nanti kalau orang bisu gimana? Nah, bisu itu nanti ada lafadznya, dengan lafadz nanti disebutkan isyarah. Ya, karena lafadznya seorang bisu itu dengan isyaratnya atau mewakilkan nanti juga bisa. Saksi itu harus ada, wali harus ada, istri, suami, 5 ini. 1 nggak ada nggak sah. Satu persatu sekarang dari rukun nikah itu ada persyaratannya. Sekarang suami syaratnya 1 laki-laki. Laki-laki itu maksudnya jelas laki-laki. Karena sekarang nanti ada khuntha muskil. Khuntha muskil itu seorang yang memiliki 2 kelamin. Itu namanya khuntha. Jadi dia itu punya kelamin laki-laki dan punya kelamin perempuan. Nah itu nantinya harus dipastikan dulu dengan dia balik, kemudian ketika sampai usia berapa gitu, mana yang lebih condong. Kalau dia condong ke laki-lakiannya, ya sudah dia dihukumi laki-laki, bukan lagi muskil. Kemudian bukan muskil itu bermasalah. Kalau dia itu condong ke perempuannya, ya dia perempuan. Itu namanya khuntha. Lah terus bencong itu, nah ada bencong itu laki-laki. Walaupun pakai rok, walaupun dioperasi, walaupun diberikan payudara sampai jadi perempuan persis, laki-laki. Dia bukan perempuan. Dia bukan perempuan. Wala khuntha. Ada yang bilang makhnut. Makhnut itu artinya khuntha. Enggak, dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Ya, kalau punya 2 kemaluan itu baru namanya khuntha. Kemudian yang kedua, orangnya itu jelas. Nah,
jelas maksudnya gini. Si wali nanti ngomong saya nikahkan kamu dengan nikahkan kamu dengan anak punca. Tapi kalau si dia ngomong saya nikahkan seorang di antara kalian dengan satu anak, itu tidak jelas. Yang mana yang laki-lakinya? Pengantin laki-lakinya siapa itu? Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak ada ikrah. Ya, jadi mungkin kamu harus nikah dengan anak perempuanku, kalau enggak kamu saya bunuh. Nah, syaratnya ikrah itu ada 4. Ya, di antaranya ancamannya itu pasti bakal dilaksanakan dan dia tidak bisa lari atau meminta pertolongan. Itu namanya ikrah. Ya. Jadi dipaksa itu maknanya kalau kamu nggak melakukannya, kamu mati atau disiksa. Itu baru namanya dipaksa. Kemudian yang keempat, mengetahui nama calon istri atau orangnya. Nah, si suami itu kalau mau sah nikah, maka dia harus tahu istrinya itu siapa yang dinikahin. Baik dengan nama Fulana binti Fulan atau dengan isyarat. Isyarat itu dengan tunjuk. Aku nikah dengan ini. Ya, perempuan ini. Itu baru sah. Tapi kalau nggak tahu, pokoknya nikahkan saya dengan siapapun, pokok ini nggak bisa itu. Ya. Yang kelima, tidak dalam keadaan ihram di haji atau umroh. Jadi laki-laki yang ihram itu ketika melaksanakan manasik, itu ibadah haji atau ibadah umroh, yang ketika dia sudah ihram mengatakan haram untuknya, karena dia mau umroh atau dia mau haji, dengan keadaan tersebut dia tidak boleh nikah, nggak sah. Ya, dan terakhir, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Ya, syaratnya suami itu sah nikah apabila dia memperistrikan seorang yang bukan mahramnya. Ya. Mahram itu apa sih artinya? Bukan muhrim ya. Banyak orang salah. Muhrim itu orang yang lagi ihram haji atau umroh, itu namanya muhrim. Pakai baju ihram orang yang muhrim. Tapi kalau yang disebut ini nggak boleh nikah itu, atau ini nggak ada hubungan, yang namanya mahram, bukan muhrim. Ini bukan muhrimku, salah. Ini bukan mahramku. Ya. Mahram ini artinya adalah yang haram nikah. Kullu ma haruma tanakuhuhuma, itu namanya mahram. Makanya kalau laki-laki itu menyentuh, seorang suami menyentuh kulit istrinya ketika berwudu, batal atau enggak? Ulama Syafi'i mengatakan batal. Loh kok batal? Loh istrinya sendiri kan mahram. Enggak, bukan mahram dia. Mahram itu yang haram dinikahi. Lah kalau haram dinikahi kok dinikahi? Ya, makanya salah. Jadi memang suami istri kalau bersentuhan batal wudu. Kenapa? Karena bukan mahram. Ya, mahram itu yang haram untuk saling menikah. Kemudian selanjutnya syaratnya istri. Istri harus wanita. Ya, bukan laki-laki yang kemudian dioperasi di Thailand hingga menjadi perempuan. Gimana hukumnya? Nah, itu laki-laki dia, bukan perempuan. Harus wanita benar. Orangnya jelas. Ya, jelas wanita yang nikah itu jelas. Ini dinikahi itu laki-lakinya ini, perempuannya ini, jelas. Nggak boleh saya nikahkan kamu dengan seorang dari anak putriku ini. Dia punya putrinya 3. Dia punya anak 3 putri, kamu nikahkan kamu dengan seorang dari antara 3 ini. Nggak boleh, harus jelas. Ta'yin. Tidak ada ikatan perkawinan. Ya. Kalau mau nikah dengan seorang perempuan, maka pastiin dulu perempuan itu belum nikah. Atau kalau sudah nikah, dipastiin sudah cerai apa belum. Kalau dia itu sudah cerai, pastiin dulu sudah selesai iddahnya apa belum. Kalau meninggal, sudah 4 bulan 10 hari iddahnya selesai apa belum. Jadi nggak boleh nikah dengan seorang wanita yang wanita itu ada jalinan pernikahan dengan yang lain. Ya. Makanya disebutkan yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Ya. Kalau dia sudah cerai, ya harus dalam keadaan selesai iddah. Ya. Iddahnya nanti tergantung, kita akan bahas di bab iddah. Dan juga perempuan yang nikah juga tidak boleh dalam keadaan ihram, bukan muhrimah, haji atau umroh. Selanjutnya, syarat daripada wali nikah. Nah, sekarang suami sudah, istri sudah, yang ketiga wali. Wali nikah itu berarti walinya perempuan. Yang memiliki kuasa atas pernikahan perempuan itu namanya wali. Nanti siapa walinya akan kita bahas. Ya, yang pertama itu bapak, itu wali sudah. Walinya dia. Kalau nggak ada bapak, kakek. Kalau nggak ada saudara laki-laki. Kalau nggak ada anak saudara laki-laki atau paman, nanti akan kita bahas.
Nah, syarat wali nikah dalam menikahkan satu, tidak boleh dipaksa. Nah, kalau ada orang kadang film-film itu kayak Datuk Maringgi, ya istilahnya punya utang, kemudian kamu kalau nggak bayar saya bunuh, kecuali kamu nikahkan ya, anak perempuanmu itu dengan saya. Akhirnya dia terpaksa, kalau enggak dibunuh dia. Nah, ini nggak sah nikahan seperti itu. Yang kedua, wali itu harus merdeka, bukan budak. Yang ketiga, wali harus laki-laki. Nggak ada wali, bapak nggak ada, ibu jadi wali. Nggak ada, itu nggak bisa jadi wali. Wali hanya laki-laki. Kemudian aqil, berakal. Yang namanya wali itu harus berakal, nggak gila. Kalau gila nanti kita harus pindah ke wali yang lain. Yang kelima, baligh. Bapaknya mana? Bapaknya meninggal. Kakeknya mana? Meninggal. Saudaranya laki-laki? Iya, saudaranya ada nggak? Ada. Mana? Itu masih kecil, masih adiknya 4 tahun. Oh, nggak bisa. Ya harus pindah yang lebih jauh nanti. Siapa pamannya atau dan lain-lain. Kemudian syarat wali nikah lagi rasyid. Ya, rasyid itu tidak mubadzir dengan hartanya. Rasyid itu kayak berakal gitulah. Ada orang itu nggak rasyid itu nggak sempurna akalnya. Jadi dia punya uang 1 juta, terus tahu-tahu uang itu dibuang ke sungai. Dia nggak gila, tapi nggak punya nggak punya kontrol pada dirinya yang jelas gitu. Nah, itu berarti nggak beres itu. Kemudian bukan fasik. Ya, fasik itu orang yang selalu berbuat dosa besar, pernah melakukan dosa besar, atau senantiasa melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Ya. Nggak boleh fasik itu jadi wali nikah. Gitu. Ini ulama masih beda pendapat. Karena apa? Ada pendapat yang lain mengatakan bapak bisa menikahkan anaknya walaupun fasik. Kalau apabila wali yang lebih jauh atau hakimnya nanti juga fasik. Ya. Kalau sudah kayak sekarang zaman ini banyak orang fasik. Fasik itu dosa kecil tiap hari, ngerasani orang, ghibah tiap hari. Akhirnya jadi fasik semua kita ini. Nah, terus gimana? Ya sudahlah, bapak walaupun fasik boleh menikahkan anaknya. Yaitu ada 2 pendapat, tapi yang muktamad mengatakan fasik nggak bisa menjadi wali, tapi ada yang mengatakan fasik itu wali, menjadi wali boleh. Dan ini juga pendapat yang kuat. Nah. Kemudian akalnya normal. Ya. Akal normal itu nggak gila. Ya. Nggak gila. Akil ya, normal, tidak rusak. Karena sudah tua hingga akhirnya dia nggak sempurna dalam berpikir atau gila. Kalau tadi belum ya, balik itu sudah besar. Kemudian yang 9 tidak ada keadaan tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Saya ulangi, jadi 9 syaratnya wali adalah yang pertama nggak dipaksa, yang kedua merdeka bukan budak, yang ketiga laki-laki, yang keempat berakal, akil. Ya. Berakal itu akil, nanti nomor 8 sama itu. Ya, tidak gila, kemudian balik, rasyid yang tidak menghambur-hamburkan uangnya, kemudian bukan fasik, pelaku maksiat, berat atau kecil tiap hari, kemudian tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Sekarang syaratnya saksi. Ya, menjadi saksi itu 2 orang itu syaratnya apa? Harus pertama merdeka, budak nggak bisa. Berakal, nggak bisa orang gila. Balik, nggak boleh anak kecil. Adil, tidak berbuat dosa besar atau selalu berbuat dosa kecil kayak tadi itu, sama. Ya, saksi-saksinya kalau preman-preman nggak bisa. Saksinya harus orang yang genah. Ya, pokoknya baik. Terus kemudian punya harga diri. Ini suruh syahadah semua ini. Punya harga diri itu punya muru'ah. Saksi itu syaratnya punya marwah. Nah ini yang agak repot. Karena kadang-kadang orang ini marwahnya jatuh karena melakukan sesuatu hal yang membuat dia itu marwahnya jatuh. Ya, apa namanya idza ikhtallat muru'atuhu, tidak bisa jadi saksi. Ikhtallat itu rusak marwahnya. Contohnya apa? Ada ustadz keluar rumah pakai celana pendek, nggak kopiahan, sarungan, enggak, terus celana ndekan to. Waduh, ini gimana ini? Marwahnya jatuh. Nah itu sudah nggak bisa disaksi, walaupun mungkin nggak maksiat. Atau suami istri berciuman bibir di hadapan orang, itu menjatuhkan muru'ah.
Ya, itu nggak boleh itu. Itu menjatuhkan muru'ah itu. Loh, nggak haram, halal. Iya, tapi muru'ah jatuh. Makanya kalau ada orang suami istri, mau itu kiai, mau itu habib, mau itu siapapun, depan orang ciuman, itu bikin malu. Walaupun halal. Kalau di kamar nggak masalah, tapi kalau di depan orang, maka menjatuhkan marwahnya. Tidak bisa dia jadi saksi. Kemudian bisa mendengar, melihat, berbicara, dan paham bahasa kedua belah pihak. Ya, namanya saksi harus mendengarkan. Mau dia akad pakai lafadz nggak dengerin nggak bisa. Harus bisa lihat siapa yang akad ini, dia harus tahu. Kemudian bisa berbicara, dia ngomong bisa. Kemudian paham bahasa kedua belah pihak. Jadi kalau kadang-kadang ini saya lihat ada orang akad di dalam acara resepsi yang datang orang awam semua, akadnya bahasa Arab. Ya orang-orang awamnya nggak paham ini akad apa ini, dia nggak ngerti, maka nggak sah. Ya bahasa Indonesia, saksinya nggak ngerti. Tapi kalau saksinya ngerti, atau pokoknya 2 orang atau lebih ngerti, sah. Dan kemudian syaratnya wali adalah syaratnya saksi dia bukan wali. Ya, dia bukan wali, maka nggak boleh jadi saksi. Jadi umpama ini bapaknya ini mau menikahkan anaknya, dia wakilkan kepada si A. Si A, saya wakilkan kamu untuk menikahkan anak saya. Oke, dia jadi wali sekarang atas permintaan walinya, yaitu bapaknya. Terus saksinya ngambil orang satu aja, lah wali ini jadi saksi juga, nggak boleh. Anda itu wali, nggak bisa jadi saksi. Ya, dia bukan seorang wali tadi itu. Kemudian syarat lafadz nikah. Syarat lafadz nikah itu lafadz ijab dan qabul tidak dipisah dengan perkataan yang tak ada hubungannya dengan nikah. Jadi jawabnya itu harus langsung. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan. Al-adzin li wali wa syar'an muwakili bimahar mi'at alf rupiah umrah Indonesia. Gobil tuh langsung. Ya, gobil tuh. Nggak boleh mikir lama atau ngomong-ngomong dulu. Setelah ngomong-ngomong baru gobil tuh nikah. Itu nggak boleh. Harus cepat. Ya. Lafadz ijab dan qabul tidak dipisah dengan diam yang lama. Diam aja nggak boleh. Bil mahril madkur, diam lama sampai orang menyangka bahwa dia sudah nggak jawab, i'rad, berpaling, terus baru dia jawab, nggak sah. Nggak boleh berbicara yang lain di tengah-tengah antara akad ijab qabul, tidak boleh diam terlalu lama, dan ijab qabul sesuai dengan makna. Ya, sesuai dengan maknanya. Kemudian tidak menggantungkan nikah dengan sesuatu, tidak ada taklik. Saya nikahkan kamu apabila, kalau memang gini-gini maka saya nikahkan kamu. Saya terima. Tidak bisa, apabila gini saya nikahkan, apabila gitu saya nikahkan. Itu tidak boleh. Nah. Kemudian tidak bertempo. Nah, itu mut'ah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan waktu setahun. Setelah itu pisah dengan sendirinya. Itu namanya nikah dengan takkid. Ini tidak sah. Nah, itulah yang disebut dengan nikah mut'ah. Itu haram dan tidak sah. Hukumnya kayak zina. Syarat lafadz nikah. Syarat lafadz nikah mengucapkan dengan suara yang dapat didengar oleh orang ya yang dekat. Jadi nggak boleh jawabnya pelan-pelan. Ya, itu nikah. Yang saksinya nggak kedengeran, nggak boleh. Tetap keahliannya sampai terlaksanakan qabul. Nah, ketika ijab qabul ini syaratnya si wali dan si suami, calon suami itu dalam keadaan semuanya itu mencapai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi kalau umpama, ya, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan lafadz dengan mahar sekian-sekian, pas jawab walinya tahu-tahu gila. Belum selesai dia qabul, ini gila. Nah ini berarti ada ahliannya nggak ada. Ini sudah nggak punya keahlian lagi dalam pernikahan. Ya, seperti itulah rukun-rukun daripada pernikahan. Sampai sini ya? Iya. Nah, coba mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, akan saya ulangi lagi. Ya.
Apa pertanyaannya? Atau ada yang kurang jelas dulu ditanyain? Belum ada yang tanya, berarti udah jelas semuanya itu. Alhamdulillah. Ya dulu bagi para pendengar, baca dulu yang saya tadi terangkan dari awal sampai akhir. Yang nggak tahu tanyain. Terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Jamal Ba'agil yang telah menyampaikan materi pada sore ini. Sekarang kita lanjut di acara sesi tanya-jawab. Jangan lupa buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat YouTube ini. Langsung saja pertanyaan pertama dari Aulia, asal Riau. Pertanyaannya adalah, anak pungut yang tidak diketahui orang tua kandungnya, maka gimana kata-kata bintinya? Anak pungut yang tidak diketahui siapa orang tuanya, walinya nanti adalah hakim. Ya, hakim itu siapa? Kepala KUA setempat. Ya, kepala KUA setempat. Nanti dia yang jadi walinya. Nah, nanti akan saya terangkan satu persatu ya, kapan pernikahan itu walinya kalau umpama nggak memenuhi syarat pindah ke yang lebih jauh dan kapan pindah ke hakim. Jadi nggak semuanya pindah yang lebih jauh. Begini, bapaknya mana ini anak? Oh meninggal, bapaknya meninggal. Berarti walinya siapa? Pindah ke mana namanya kakeknya. Oh kakeknya juga meninggal. Oh kalau gitu saudara laki-lakinya. Oh saudara laki-lakinya masih kecil. Oh ya kalau gitu ke pamannya. Kalau pamannya, oh pamannya sudah meninggal, anak pamannya. Nah itu nanti itu namanya apa namanya runtutan dari wali yang sah. Nah tapi ada yang dia itu nggak berpindah ke ini bapaknya nggak ada nggak ke kakek, kakeknya nggak ada itu atau walinya ke dari bapak nggak ke kakek, nggak ke saudara, nggak kemana-mana langsung ke hakim. Nah itu kapan? Nah nanti akan ada pelajari. Salah satunya tadi nih, Fagdul Wali. Nggak punya wali sama sekali ya hakim. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Aida, asal Malang. Pertanyaannya adalah, bolehkah bapak yang ahli maksiat jadi wali? Bapak fasik itu namanya. Bapak yang ahli maksiat, suka minum, suka togel, dan lain-lain. Apakah dia jadi wali? Boleh. Kalau tadi pendapat yang muktamad mengatakan tidak boleh berpindah. Ya, pindah kemana? Kalau bapaknya itu ahli maksiat, ke kakek jadi walinya. Ya. Tapi apa namanya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa bapak yang masih boleh kalau apabila berpindah ke yang lain atau ke hakim sama melakukan hal yang sama. Ya, sudah umum mereka tuh pada melakukan kefasikan. Tapi kalau enggak, ya sudah bapak yang
seperti itu nggak bisa jadi wali, berpindah. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Lutfi asal Tangerang. Soalnya adalah apa hukum akad 2 kali? Akad 2 kali atau yang disebut dengan tajdidun nikah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh-boleh aja kalau li tabarruk atau bangun nikah itu ya. Tajdidun nikah, memperbarui nikah. Itu kalau li ajli tabarruk, karena mungkin kita kepingin ngambil berkahnya orang alim, orang soleh, boleh. Kalau li tabarruk. Tapi kalau enggak, tajdidun nikah, ini pendapat ulama macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang sudah nikah terus nikah lagi, itu malah membatalkan pernikahan. Tapi pendapat yang kuat adalah khilaful aula, afdolnya jangan. Jadi bangun nikah, pembaruan nikah itu jangan dilakukan kecuali li ajli tabaruk, untuk tabaruk dengan orang soleh, itu aja. Seperti itu. Ya, ada yang bilang membatalkan malah. Walaupun nanti pendapat yang kuat mengatakan khilaful aula, ya, kayak makruh gitulah. Jadi sebaiknya jangan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Syamila asal Malaysia. Soalnya adalah apa hukumnya istri yang ditinggal suami tanpa kabar? Hukum istri ditinggal suami, suaminya hilang tanpa jejak. Ini kata ulama, kesian. Perempuan ini mu'allaqoh, gantung. Nikah lagi nggak bisa. Karena apabila dia nikah, berarti kan belum lepas dari suami yang pertama yang dia hilang. Tapi kalau dia nggak memberi nafkah, walaupun tidak memberi nafkah, yang namanya hubungan suami istri itu nggak bisa lepas, kecuali dengan talak. Nanti talak itu bisa jadi suami, bisa jadi hakim, bisa dari hakim. Lah dari hakim itu dengan syarat. Kalau dari suami nggak pakai syarat, pokoknya dia mau mentalak, jatuh talak itu, walaupun bercanda. Nah, seorang perempuan itu nggak bisa nikah lagi walaupun ditinggal oleh suaminya kecuali kalau ghalabatul dhon, diperkirakan bahwa si suami itu meninggal. Ya. Umpama dia udah nunggu sampai dia umur 25 nikah, ditunggu sampai 35. Apa namanya? Umurnya orang itu biasanya berapa? 65. Berarti sekitar 40 tahun dia nunggu baru boleh nikah. Nah, itu apa namanya, seperti itu. Nah, karena itu kasihan. Perempuan itu kasihan kalau sampai ditinggal suami, tidak ditalak, mau nikah lagi nggak bisa, kasihan. Dengan itulah MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu mereka membuat solusi. Solusinya apa? Ketika nikah itu ada taklik talak. Jadi begini, ya, ketika nikah kan ada sighah taklik yang harus dibaca. Kalau si suami mentaklik talak, suami mengatakan seperti ini, setelah nikah, saya nikah sudah, kemudian dia mengatakan seperti ini, apabila selama 3 bulan berturut-turut, saya tidak memberi nafkah kepada istri saya, ya, yang wajib untuk saya berikan, maka saya jatuhkan talak kepada istri saya tersebut. Nah, apabila si suami tersebut selama 3 bulan hilang, terus selama 3 bulan nggak memberi nafkah, dia berarti sudah mentalak dengan taklik yang disebutkan ketika akad tadi itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh MUI atau di Departemen Agama di Indonesia ini. Itu namanya sighah taklik. Ini melepaskan permasalahan kalau si suami hilang tanpa jejak. Nggak bisa tuh perempuan nikah itu. Ya. Hakim juga nggak bisa mental. Ini mana suaminya nggak tahu, nggak telepon, nggak WA, nggak ada, nggak tahu kemana, tahu-tahu pergi hilang. Ya sudah, dia nggak bisa nikah lagi sampai perkiraannya mati. Nah, kan kesian kalau seperti itu. Atau ghalabban jatuh dari pesawat, nggak kelihatan jasadnya, tapi sudah semua orang di situ meninggal, ya sudah dihukumi mati. Tapi kalau apabila ini hilang seperti itu, nggak bisa. Lah makanya yang paling enak buat perempuan ditaklik talak. Kalau selama 3 bulan atau setahun berturut-turut saya tidak memberi nafkah kepada istri saya, maka saya jatuhkan talak. Nah, ini namanya taklik tolak. Nah, makanya dia nikah, tahu-tahu hilang, dalam setahun nggak ngasih nafkah, jadi jatuh talak dengan sendirinya.
sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Natasha. Soalnya adalah, gimana saksi akad nikah dari calon istri yang bercadar? Apakah dua saksi harus melihat muka calon istri tersebut? Loh, saksi itu nggak perlu lihat istri, dan istri juga nggak perlu hadir akad nikah. Kalau yang namanya ijab kabul itu sudah wali, suami, saksi, istri biar di dalam, ngapain ikut-ikutan. Yang penting saksi itu tahu bahwa si bapak ini menikahkan putrinya yang bernama Fulana. Udah itu aja. Jadi saksi nggak perlu lihat ini yang dinikahkan, nggak. Yang penting saya menyaksikan prosesi pernikahan antara si suami ini dengan si wali menikahkan anaknya yang namanya ini. Harus disebutkan namanya, saksi tahu. Udah itu aja. Nggak harus dengan perempuannya ini mau kok pakai cadar. Nggak ada istri, nggak usah cadar. Nggak ada calon istrinya, nggak apa-apa. Umpama ini si bapak ada di umroh, selesai umroh, ketemu satu cowok, baik, ditelepon anak perempuannya. Saya ketemu anak baik banget, ini fotonya cakep, mau nggak kamu saya nikahkan? Mau. Ya sudah, ayo nikah di Ka'bah. Nikah di Ka'bah, depannya Ka'bah, walinya tadi bapaknya nikahkan dengan laki-laki itu, ada saksi di situ, sah. Walaupun istilahnya perempuannya ini saksinya nggak tahu mana perempuannya, tapi kan tahu bahwa itu yang dinikahkan adalah putrinya yang bernama Fulan. Jadi dan si suami tahu yang dia dinikahkan dengan anak putri perempuannya yang seperti isu foto ataupun yang lain tadi itu, dengan lihat foto atau yang lain, yang jelas yang perempuan ini yang dinikahkan. Itu sah. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Novi Triana. Pertanyaannya adalah, apakah nikah online itu sah? Nikah online itu gimana nikah online? Nikah online. Nikah tapi pakai online. Walinya sama suaminya online gitu. Pakai nikah online terus nanti anaknya pakai Bluetooth gitu ya. Di-download, anaknya di-download nanti. Iya. Nikah online ya, saya bikin ini namanya masalah muasir. Sebaiknya nggak usah, jangan, sudah nggak boleh ya. Jadi kalau mau nikah terus gimana, Beb? Kalau saya mau, gampang lah sekarang. Apa sih mau ngapain pakai online itu, nggak paham saya. Lo maunya dinikahkan supaya nikah, bukan gitu. Sekarang gini aja, si perempuan ini di Australia, bapaknya ada di mana? Di Malang. Ya sudah, walinya adalah hakim di Australia, selesai. Atau si bapak ini kirim surat ke satu orang di Australia, saya wakilkan kamu untuk menikahkan putri saya dengan laki-laki bernama Fulan. Sudah selesai. Buat apa pakai online gitu? Jadi nggak perlulah online itu. Saya kira malah menjadikan masalah. Ya. Kalau memang kan karena nggak bisa ketemu pakai online, ya sudah diwakilkan aja. Wali itu boleh mewakilkan wilayahnya kepada orang laki-laki yang lain yang sah. Ya, kayak saya sering menjadi walinya seorang perempuan yang bapaknya itu ada jadi TKI, kemudian dia kirim surat menyatakan bahwa saya mewakilkan kepada Habib Jamal pernikahan putri saya yang bernama ini dengan laki-laki dengan ini, dengan mas kawin sekian, saya terima. Sudah, saya nikahkan. Ya. Jadi pakai online tambah bikin ribet gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anggun asal Malang. Pertanyaannya adalah, apa maksud nikah yang haram? Nikah yang haram itu ada dua macam. Ya, ini pernikahan ini hukumnya yang tadi aslinya mubah jadi haram. Terus kalau haram gimana? Ada dua macam. Ada yang haram sah, ada yang haram tidak sah. Haram yang tidak sah, nikah perempuan yang kelima. Jadi dia punya istri 4 terus nikah lagi. Yang kelima itu hukum akad nikahnya haram dan tidak sah. Tapi ada juga yang haram dan sah. Seperti apa? Dia nikah dengan seorang perempuan yang dia bakal tahu kalau dia bakal membolimi itu perempuan. Mungkin dia itu punya sifat pemarah, suka mukul, ya, dan lain-lain. Dia tahu kalau saya nikah pasti saya pukuli istri saya nanti, dan pokoknya melakukan hal-hal yang haram. Maka gimana hukumnya? Dia nikah haram,
tapi sah pernikahan itu. Ya, tapi hukum nikah karena dia bakal mendolimi, itu tadi hukumnya haram. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aida Rahmawati, asal Jakarta. Pertanyaannya adalah, gimana hukumnya jika akad yang diucapkan oleh calon suami terputus-putus? Ini kalimat terputus-putus ini buat saya masih masalah. Terputus-putus itu, yang dimaksud terputus-putus gimana kalau putus-putusnya dikit-dikit gobil tu nikah wa tazwij masih sah. Ya. Tapi saya beri masukan yang paling enak yang disebut dengan safir mahdhon, yaitu dituntun ditalkin sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita di Tarim di Hadramaut. Di mana mereka itu walaupun ini anak soleh, anak alim, pinter fikih, mondok 15 tahun. Itu kalau nikah, itu dituntun sama si wali. Biasanya minta berkahan. Jadi bismillah, si wali disuruh ikutin. Ayo wali ikut saya. Gobil angkah tuka, wazawwaj tuka, maktubataka fulana. Ya. Binti fulana bimahar fulan. Terus kemudian gobil tu nikah wa taswij. Jadi dituntun satu-satu dituntun, itu lebih tepat. Ya. Dan nggak perlu malu digituin itu nggak perlu malu. Di Hadramaut anaknya ulama santri 15 tahun menuntut ilmu pun kalau nikah dituntun. Itu lebih enak. Karena apa? Kadang-kadang calon suami itu kalau sudah mau akad nikah, Masya Allah, gemeter, dredeg. Ya, kalau dredeg lupa semua, wis. Ya, makanya pernah sampai yang si wali ngomong, aku nikahkan kamu dengan putriku bernama Fulan dengan mas kawin sekian. Yang suami bukan menjawab saya terima, tapi menjawab sah. Dijawab sah, belum dijawab sah duluan. Dan ini saking bingungnya sudah. Ya, makanya enaknya ditalkin satu-satu itu paling enak. Kalau dia putus-putus takut grogi seperti itu. Kalau putus-putusnya cuman gobil tuh nikah haha wa tazwijaha bil mahril sah seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ami. Soalnya adalah, apa tujuan nikah siri? Apa ada bedanya dengan nikah pada umumnya? Tujuan nikah siri maksudnya gimana? Tujuan nikah siri. Ya nikah siri sama nikah resmi itu ya nikah. Tujuannya ya sama. Cuman mungkin pertanyaannya apa bedanya nikah siri dengan nikah resmi? Nikah siri itu adalah nikah yang tidak tertulis di KUA. Itu namanya nikah siri. Kalau ditulis di KUA namanya nikah resmi. Nah, nikah siri itu sah. Kan, tapi nggak tertulis di dalam pemerintahan. Nah, itu nantinya kalau punya anak, itu kan jadi masalah. Anak ini bapaknya siapa, kemudian ngurus KTP atau surat tanda kelahiran, itu sulit dan lain-lain, itu masalahnya aja. Tapi nikah siri itu ya nikah yang sah. Ya. Nikah yang namanya nikah siri itu ya nikah, ya ada wali, ya ada saksi, ya ada suami, ada istri, semua sih. Cuman nggak ditulis di KUA, itu namanya nikah siri. Kadang-kadang orang memahami nikah siri itu nikah sembunyi-sembunyi. Anda nikah sembunyi-sembunyi, di kamar, dikunci, digembok, lampunya dimatiin kalau perlu, tapi ditulis resmi di KUA, ya tidak nikah siri, namanya nikah resmi. Padahal sudah ditutup, hanya 2 saksi, 1, ya tetap sembunyi itu namanya, walaupun sembunyi namanya nikah resmi, bukan siri. Anda nikah di depan 2.000 orang. 2.000 orang. Terus dinikahkan, nggak ditulis di KUA, itu namanya nikah siri. Jadi siri dan resmi hanya ditulis nggak di KUA, di pemerintah. Kalau ditulis namanya resmi, kalau nggak ditulis namanya siri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nana. Soalnya adalah, apa hukumnya seorang ayah yang mewakilkan orang alim untuk menikahkan anaknya? Apa hukumnya seorang ayah yang mewakilkan orang alim untuk menikahkan anaknya?
Hukumnya boleh, walaupun dia bisa menikahkan sendiri, dia wakilkan ke seorang alim boleh. Itu namanya tabarruk, mengambil berkah, sah-sah saja. Cuman kalau menurut saya yang lebih afdol, ya bapaknya sendiri yang menikahkan, orang alim tadi itu yang mentalkin, menuntun. Ya, itu aja lebih afdol seperti itu. Lalu ke pertanyaan selanjutnya dari Aida asal Malang. Pertanyaannya adalah, apa setiap akad nikah ada takliknya? Apakah setiap akad nikah ada taklik tolak? Kalau nikah resmi di KUA ada, pasti. Dan Anda harus, si laki-laki harus membacanya. Semua. Tapi kalau nikah itu siri, nggak ditulis KUA ada. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Desinta asal Malang. Soalnya adalah, apa hukumnya memperbarui nikah? Sudah saya jawab. Tadi di nikah. Hukumnya adalah tajdidun nikah. Selanjutnya dari Siti Saidah asal Tangerang Selatan. Soalnya adalah, bagaimana jika kita tahu bahwa di antara wali dan saksi ada yang tidak terpenuhi syaratnya? Kalau rukun nikah itu ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ya nggak sah. Ya nggak sah kan, makanya ada syarat-syarat tersebut, makanya nggak sah. Kalau wali syaratnya itu gini, terus ada yang nggak ada ya, terus dia menikahkan, ya nggak sah. Saksi harus syaratnya gini, terus ada yang nggak ada, ya dia nggak bisa jadi saksi. Nah, kalau nggak jadi berarti nggak ada saksi. Kalau nggak ada saksi, ya nggak sah. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Banun asal Surakarta. Soalnya adalah, gimana orang yang sudah nikah siri? Apakah harus mengulangi akadnya lagi ketika walimah? Tidak perlu diulangi lagi, cukup diumumkan. Jadi kalau umpama ada sebagian orang tua, itu umpama ya, nikah resminya akan dilaksanakan tahun 2021 bulan Februari. Masih 3 bulan. Terus daripada si anak ini nggak bisa ketemu, anak perempuannya sama laki-laki itu nggak bisa ketemu, dinikahkan dulu siri. Ayo wis nikah dulu, siri, sambil nanti nikah resminya tanggal sekian Februari. Nah, gimana? Itu banyak dilakukan. Itu namanya nikah siri itu. Jadi, supaya apa? Nanti si anak ini ketemu, keluar, jalan-jalan. Itu sudah bisa karena sudah suami istri. Hanya mungkin tidak semua orang tahu. Ya. Kecuali nanti Februari dinikahkan walimah resmi, baru orang semuanya tahu. Terus apakah Februari itu dinikahkan lagi? Afdolnya tidak usah sebagaimana saya sampaikan. Nggak usah diulangi lagi. Cukup diumumkan aja bahwa pernikahan ini sudah dilaksanakan tanggal sekian, ya bulan ini, di sini oleh fulan, gitu aja diumumkan, itu lebih afdol. Kecuali kalau ada orang soleh yang datang kemudian minta untuk diulangi ajli tabarruk untuk ngambil berkah, boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang yang nggak tepat itu sudah dinikahkan orang soleh, orang wali, kemudian setelah itu dia membuat resepsi, nikah siri, terus kemudian membuat resepsi, dinikahkan lagi, yang nikahkan orang yang lain, yang orang biasa. Ya mana sudah dinikahkan orang oleh alim kok diulangi lagi dengan yang biasa. Gimana hukumnya? Khilaful aula, afdolnya enggak usah. Tapi kalau dilakukan juga terus enggak membatalkan pernikahan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan membatalkan, tapi yang muktamad, yang paling kuat mengatakan tidak batal pernikahan dengan diperbarui. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Desinta. Pertanyaannya adalah, wanita nggak wajib ikut ketika akad. Lalu gimana peraturan KUA yang menyuruh pengantin wanita ikut ke kantor KUA? Kalau ke kantor KUA itu kan bukan untuk nikah. Kan itu untuk memberikan persyaratan-persyaratannya. Harus ditulis semuanya. Jadi yang namanya KUA itu nantinya mengutus naib hakim untuk menghadiri pernikahan kedua mempelai tersebut. Nah, si istri dan si suami tadi itu suruh datang, suruh nulis berkas-berkasnya.
nulis keterangan bahwa ini nikah secara resmi, tidak ada paksaan dan lain-lain, seperti itu aja. Bukan di KUA itu nikahnya, tapi nikahnya nanti di rumah, di tempat resepsi, KUA-nya datang, kan begitu. Hanya untuk menyaksikan dan memastikan bahwa istri dan suami dan istri ini sudah dilaksanakan prosesi pernikahannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yozi asal Kalimantan. Pertanyaannya adalah, taklik talak itu apakah yang dimaksud nafkah zahir dan batin? Apa hukumnya jika menikah 3 bulan tapi tidak pernah dinafkahi batin, tapi nafkah batin diberikan? Nafkah batin, kok ulangi? Dinafkahi zahir tapi nggak dikasih nafkah batin, mungkin. Kebalik. Dikasih nafkah. Diberi nafkah batin tapi tidak diberi nafkah zahir. Ini. Sebenarnya tidak ada nafkah batin, nafkah zahir itu tidak ada. Yang namanya nafkah itu ya uang. Ya, adapun mengumpuli istri itu adalah apa namanya? Apa? Enggak kelihatan apa? Gelap. Paham saya maksudnya. Jadi taklik tolak itu urusannya hanya nafkah lahiriah, nafkah uang. Kalau nggak diberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, jatuh tolak. Itu taklik tolak itu seperti itu. Tapi kalau dia ngomong kalau nggak dikumpuli, bukan dinafkah, kalau nggak dikumpuli selama 3 bulan, jatuh tolak, itu baru lain lagi. Ya. Jadi yang dimaksud nafkah di situ nafkah zahir, jadi nafkah lahiriah, uang. Jadi seperti itu. Sebab kalau dikatakan kalau umpama nggak dikumpuli selama 3 bulan, kalau dia pas keluar negeri, mungkin ada acara apa atau dia harus kerja 6 bulan di luar negeri. Tapi tiap bulan dia ngirim uang, nah itu pernikahan masih sah. Tapi kalau dia sudah mengatakan taklik talak dengan tidak kumpul 3 bulan satu, bahkan kesian nanti kalau dia keluar negeri, dia ngasih uang tapi nggak bisa ngumpuli, batal, jatuh talak nanti. Makanya nggak seperti itu di KUA. Yang dipastikan adalah nafkah, yang masuk nafkah ini adalah uang. Terus? Dari soal sebelumnya, wanita harus hadir ketika ke kantor KUA. Untuk klarifikasi, waktu akadnya pengantin wanita itu disuruh ikut, Bib. Untuk apa? Waktu akadnya pengantin wanita disuruh ikut. Waktu akadnya pengantin wanita disuruh ikut. Enggak harus. Enggak harus. Saya hadir nikahan banyak orang, enggak pernah ada pengantin perempuannya. Bisa seperti itu, kadang-kadang laki perempuan disuruh duduk bareng oleh KUA, tapi itu enggak wajib ditaati. Ya, yang penting itu ada suami, ada wali, sudah. Ya, mana pengantin perempuannya? Di dalam, nggak bisa keluar. Nah, sudah selesai. Jadi nggak harus. Di KUA pun nggak. Banyak kan pernikahan. Di pondok saya tiap tahun orang nikah berapa itu nggak. Dengan ada apa namanya dari KUA hadir, tapi pengantin perempuannya juga nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya dari Nawira asal Surabaya. Soalnya adalah, apa maksudnya hukum nikah mahram? Nggak ada hukum nikah mahram, itu nggak ada. Nikah ya nikah. Hanya saja ini adalah yang disebut oleh ulama dengan sebutan hilah. Hilah itu adalah supaya kita nggak terjerumus hal yang haram. Gimana jalan keluarnya? Umpama ini, saya ini pengen punya sopir, yang sopir itu saya suruh nganter istri saya kemana aja, walaupun berdua halal. Karena saya sibuk dakwah, saya sibuk ngajar, kadang istri saya itu juga harus ngisi ceramah dan lain-lain. Saya nggak punya anak yang nganterin, ya. Tapi harus pakai supir. Nah, supir perempuan sulit, harus laki-laki. Gimana ya caranya ya? Oh, saya punya hilah, jalan keluar. Apa itu?
ada satu laki-laki atau mungkin santri saya yang pinter nyetir laki-laki, saya nikahkan dia dengan putri saya. Kamu saya nikahkan dengan putriku, tapi langsung nanti ditalak ya. Supaya apa? Supaya aku jadi mertuamu dan istriku juga jadi mertuamu. Nah, akhirnya dinikahkan, setelah dinikahkan dijatuhkan talak. Ya kan, sudah jatuh talak, tidak ada iddah sudah. Nah, kemudian ini kan jadi menantu saya, jadi menantu istri saya. Nah, sekarang dia mau nganterkan istri saya kemanapun enak. Karena supir ini mahramnya. Kenapa mahram? Loh, dia kan menantu. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini namanya hilah. Ya. Tapi kalau namanya nikah mahram itu nggak ada, nikah mahram itu nggak ada. Ini nikah ya nikah. Dan memang kalau sudah nikah, nah itu namanya mertua itu jadi mahram. Intinya tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ya. Jadi akhirnya sopir ini nggak boleh nikah sama istri saya. Walaupun saya meninggal nanti, umpama saya meninggal, kemudian sopir saya ini pengen nikah sama istri saya, nggak bisa. Karena sekarang sudah jadi menantu, sudah mahram. Nah, seperti itu. Ya, itu dari pertanyaan sebelumnya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Aida asal Jakarta. Pertanyaannya adalah, gimana jika calon suami mengulangi lafadz nikah? Apa ada batasan pengulangan? Gimana? Mengulanginya di mana itu? Nggak ada batasan, diulangi 100 kali tetap. Mungkin salah, diulangi lagi, salah lagi. Terus sampai benar, boleh. Jadi pengulangan nggak masalah. Kalau mungkin salah, diulangi, tidak ada. Kalau nggak baca aja bisa. Saya terima pernikahan dengan baca kan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah Allah yaftah alaina wa ala طلاب فتوح العارفين وعلى الحاضرين والحاضرات فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين وجعلنا من العلماء العاملين الراسخين ويرزقنا كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا ويجعلنا من منكر عن النبي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. قبول. متى اللهم صل على محمد. Nikah online. Alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran kita pada sore hari ini dan telah ditutup doa oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil tadi. Semoga ilmu kita manfaat, bisa diamalkan. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil yang sudah bersedia mengisi pembelajaran kita di sore hari ini. Kita doakan beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan dimudahkan langkah beliau berdakwah di jalannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Syarifah Kamila Ba'agil yang bersedia hadir di acara sore hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti pembelajaran di sore ini. Dan terakhir kami dari tim meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Dan selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك